Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami senang sekali bisa hadir dan kami berharap semua teman-teman dalam keadaan baik-baik, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kami kembali hadir karena kami rindu untuk bisa berbagi kepada banyak orang, supaya paling tidak banyak orang bisa melihat kebenaran dan banyak orang bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu hanya satu, itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kebenaran itu hanya satu. Tidak ada dua kebenaran. Kalau ada dua, maka satu itu pasti palsu. Kalau ada orang bilang ada dua Tuhan, pasti yang satu palsu. Ya, Tuhan itu hanya satu. Nah, banyak orang salah menyangka, orang pikir orang Kristen itu punya Tuhan tiga. Itu karena pikiran idiot, karena ya, maaf ya, karena sudah dibodohin sama setan, jadi mereka selalu mencurigai, "Oh Tuhannya orang Kristen ada 3." No, Tuhan orang Kristen itu hanya satu. Tanpa dijelaskan pun juga semua tahu Tuhan itu hanya satu. Cuma masalahnya yang manusia perlu pikirkan adalah Tuhan yang benar itu siapa, ya. Karena iblis ini penipu. Iblis selalu berusaha untuk, manusia tidak ketemu Tuhan. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu begitu dibenci, ya, begitu diputarbalikan semua kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Injil, di dalam Alkitab. Karena memang itulah strategi iblis supaya manusia masuk neraka semua. Karena iblis itu sangat jahat, ya. Tidak ada yang bisa membantah kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada dua Tuhan. Karena dari ajaran Tuhan Yesus tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Kasihilah musuhmu." Ya. Tidak ada yang bisa membantah ini kalau dia Tuhan yang benar. Karena kalau manusia tidak mungkin bisa mengajarkan kasihi musuhmu. Kalau hanya ajaran manusia, ya, yang beda iman, itu bantai semua tuh, halal darahnya. Itu ajaran manusia, itu ajaran yang, ditipu daya setan itu. Begitu teman-teman ya, dan kami berharap apa yang kami sampaikan, bisa bermanfaat dan bisa membawa banyak orang untuk melihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, pada kesempatan ini, saya secara khusus akan membahas peristiwa 1 tahun lalu ya, bagaimana saya disolimi, ditangkap, dan dipenjara, dan dinyatakan bersalah. Ya, jadi saya ingin nyatakan bahwa, saya ditangkap itu atas pesanan, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya, saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua teman-teman, ya, bukan bukan, mengarang-ngarang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Sukanya tukang bohong, ya, suka menipu, tapi herannya itu didukung sama pemerintah, ya. Mereka mendapatkan, dukungan yang sangat ini, sangat sangat maksimal ya. Makanya kenapa sampai sekarang itu apologet-apologet muslim itu tidak pernah ada yang ditangkap. Cuma satu-satunya Yahya Waloni itu pun cuman kalau saya bilang cuma kamuflase aja supaya kelihatan bahwa ada sedikit keseimbangan. Nah, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa Yahya Waloni itu tidak dikenakan penistaan agama. Coba masyarakat Indonesia cek kata-katanya Yahya Waloni ya.
bagaimana bagaimana, sangat brutalnya kata-katanya, bagaimana sangat sangat kejamnya kata-kata kalau menista agama Kristen, tapi tidak pernah dikenakan, undang-undang penistaan agama, ya. Beda jauh kan dengan Muhammad KC waktu itu. Muhammad KC kata-katanya tidak sesadis sesadis siapa, Yahya Waloni, tapi ya Muhammad KC dituntut pada waktu itu 10 tahun dan divonis 8 tahun, ya. Di mana keadilan di Indonesia? Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini caranya, hapus saja sila kelima itu, ya. Tidak ada keadilan dan yang merasakan itu kaum minoritas. Kenapa saya sampaikan, saya buka supaya pemerintah Indonesia itu ada evaluasi, ya. Jangan berhentilah, stoplah untuk, kaum minoritas terus, apa namanya, diperlakukan dengan sebelah mata, diperlakukan dengan tidak adil, ya. Jadi, sama dengan contoh yang saya, sampaikan ya, bahwa beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghentikan ibadah yang di Bogor, pada waktu itu ditangkap. Itu pun juga saya bilang hanya kamuflase supaya kelihatan bahwa Indonesia ini ada sedikit keadilan. Tapi semuanya permainan, ya. Orang yang ditangkap itu cuman 1 bulan di Polda, habis itu dilepas, dibebaskan. Begitu teman-teman ya. Tapi kalau seperti yang Kristen-Kristen, seperti Yusuf Manubulu, tidak ada salah loh. Nanti saya akan jelaskan ceritanya supaya lebih lebih detail ya, supaya semua pada tahu. Nanti nanti masyarakatlah yang menjadi hakimnya. Kalianlah bisa menilai, apakah cara kerja polisi ini benar. Nanti saya akan bahas secara khusus si Ahmad Wiyagus itu Kapolda Jawa Barat itu, ya. Supaya saya berharap ada orang yang punya hati nurani dan ayo berseru supaya ini orang ini nggak cocok jadi Kapolda, ya. Ini orang seperti ini punya hati sangat kejam, ya, tidak menjalankan aturan dengan benar. Jalankanlah aturan dengan benar, bukan atas pesanan, ya. Bukan atas pesanan, bukan atas permintaan mayoritas, tapi jalankanlah hukum yang benar, ya. Jadi, sebelum saya lanjut, saya perlu sampaikan dulu teman-teman, bahwa, Anda bisa, bergabung ya, link-nya kami taruh di layar deskripsi ya. Silakan Anda bisa klik. Juga mohon maaf karena memang admin masih baru, ya ada pergantian admin. Jadi kalau ada sedikit hambatan ya mohon teman-teman bisa maklum ya, karena admin yang biasa membantu kami sedang berhalangan ya. Jadi, link-nya kami, taruh di layar deskripsi ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung, silakan ya. Ya ya tolong itu apa namanya, admin go live itu link itunya. Ya sebentar ya teman-teman ya. Ya, teman-teman yang mau masuk link-nya kami taruh di layar deskripsi ya.
Jadi silakan masuk supaya yang ingin berinteraksi dengan kami, bisa langsung ya. Oke, oke. Ya, puji Tuhan ya. Jadi mohon maklum ya teman-teman, ini memang admin masih baru karena yang biasa menangani sedang berhalangan, jadi agak sedikit terhambat ya. Oke, saya mau ceritakan kronologis daripada bagaimana saya ditangkap, ya. Jadi di bulan April lalu ada, channel YouTube, ya. Channel YouTube itu, channel YouTube namanya Bumi Islam, ya, Bumi Islam. Dia memviralkan videonya Aman Suherman. Aman Suherman itu bukan sedang live di YouTube, tapi dia sedang bersaksi di gereja. Entah siapa yang mengambil, video tersebut, terus kemudian dia sebarkan, ya, dia sebarkan video tersebut dan kemudian ya karena teman-teman kita dari sebelah ini telinga apa namanya, sumbu pendek ya, yang sedikit-sedikit terbawa dengan emosi, apa-apa ini gampang meledak ya. Padahal Aman Suherman ini cuma berkata, ya, "Saya akan mengobok-obok Muslim Sunda." Nah, perkataan dia saya anggap, saya tidak membela Aman Suherman, enggak. Memang perkataan seperti itu agak kurang pas kalau dengan, kondisi yang normal. Tapi yang namanya mengobok-ngobok, ya saya pikir biasa saja, ya. Itu juga pernah ada lagunya si Joshua, diobok-obok, itu kan biasa aja, ya. Kenapa harus tersinggung, ya. Si Rizik aja pernah bilang, "Saya akan potong pendeta." Kita orang Kristen itu tenang. Kenapa? Karena kelihatan kita punya Tuhan itu memang benar-benar hadir di dalam hidup kita. Jadi kenapa kami tenang? Kami itu karena Tuhan Yesus mengajarkan tenang. Tuhan Yesuslah pembela, ya. Bukan Tuhan yang dibela, bukan agama yang dibela. Ada terlalu banyak kata-kata kasar, kata-kata mengancam yang dimunculkan oleh kaum sebelah, ya, dari pihak muslim. Tapi Kristen biasa aja kok. Nah, ini cuma dibilang si Aman Suherman ini cuma bilang, "Saya mau mengobok-ngobok." Tapi kok sudah seperti kayak bom bom atom meledak, ya. Ributlah di Bandung sana, di Batu Jajar sana. Terus kemudian yang diributkan itu videonya Aman Suherman yang di-upload di channel Bumi Islam. Coba, saya pelan-pelan aja ya supaya teman-teman bisa nangkap jalan ceritanya. Jadi channel Bumi Islam itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan, kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bisa terlihat ya, di apa namanya, di layar ini, di layar kamera karena, tulisannya mungkin agak kecil ya, sebentar saya tunjukkan dulu, supaya semuanya ada bukti ya. Jadi ini bukan sesuatu yang di-setting atau, berita hoax ya. Ya, teman-teman yang mau masuk silakan ya dicoba, tadi sudah ada yang masuk tapi saya lihat terputus lagi ya. Link-nya kami taruh di bawah ini, di layar deskripsi. Sebentar ya teman-teman ya. Dan, eee, mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya di layar kamera. Kalau nggak bisa kelihatan saya bacakan aja ya. Eee, Bisa kelihatan nggak ini ya? Sorry sebentar ya.
Ya, yang ini kita terima dulu ada yang masuk itu, siapa, Lisoy. Nah, ini ya teman-teman ya, ya, eee, channel Bumi Bumi Islam ya, bisa diperbesar nggak? Maaf ya teman-teman, ini admin masih baru ya, jadi mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini channel Bumi Islam loh, yang bermasalah itu channel Bumi Islam, yang upload video tuh channel Bumi Islam. Coba bayangin channel Bumi Islam kok bisa berlari ke Yusuf Manubulu. Saya kalau ingat ini luar biasa ini, polisi-polisi punya cara ini, jahatnya mereka 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 punya, punya kebusukan, punya ini. Sebetulnya yang upload itu channel Bumi Islam loh. Kok Yusuf Manubulu yang ditangkap, ya? Si Wiyagus itu, Ahmad Wiyagus, Kapolda, kamu kalau orang pintar masuk kamu di sini, ya. Kalau kamu memang orang benar masuk di sini, biar biar kita bicara, saya akan tanya kamu, ya. Ya, ini sesuatu yang sangat jahat. Makanya kapan polisi Indonesia ini bisa benar, kalau penegak hukum saja itu kelakuannya seperti ini. Bumi Islam loh yang upload, ini waktu di sidang pengadilan, ini jelas, ini sidang pengadilan ini. Ini surat keputusan dari pengadilan, bukan channel Yusuf Manubulu yang bermasalah. Nah, saya tunjukkan ya, ini ada lambang pengadilan ini. Nih, ya, saya ini bukan sembarang bicara nih, ya. Terus di sini ada, ya, kenapa di atas saya tulis, saya yang perintahkan itu adalah Gubernur Jawa Barat, semua ada di sini teman. Saya nggak buat-buat nih. Hmm, hmm, Gubernur Jawa Barat nih, nih, ya, bisa diperbesar nggak ya? Ya sebentar ya teman-teman ya, kita lagi coba nih ya. Bisa kelihatan nggak ya? Gitu. Ya, oke, ada kelihatan di situ Gubernur Jawa Barat. Ya.